Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asti Kurnia Putri dengan nomor MPN 1970064160012. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari tahun ajaran 2019-2020 dengan mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Agung Priyayudi Fkom Mkom di tempat. Jadi sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan rangkuman dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada apa sih alasan mempelajari MPSI itu gitu kan. Nah, di sini ada 5 alasan nih. Yang pertama itu di mana informasi sistem dan informasi teknologi itu menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan. Nah, yang kedua, MPSI ini sendiri itu merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan organisasi. Nah, yang ketiga itu adanya ledakan informasi atau information explosion, di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi atau information at your fingertips. Nah, yang keempat itu ada fenomena knowledge worker. Nah, di mana yakni orang-orang itu banyak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada komoditas informasi yang semakin mahal, sehingga tuntutan untuk memanfaatkan informasi untuk kepentingan organisasi serta bagaimana mengolah informasi yang bermanfaat bagi organisasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada transformasi dari sisi masyarakat. Yang pertama itu di gelombang pertama tahun 800-1700 masyarakat di era pertanian. Nah, di era ini itu manusia itu fokus pada kehidupan agraris dan mengelola sumber daya alam. Nah, kemudian di era ini sendiri itu teknologi belum berkembang sehingga masyarakat itu lebih menonjolkan kekuatan otot muscle sehingga pada saat itu produktivitas manusia ditentukan oleh otot. Nah, yang kedua itu ada gelombang 2 atau tahun 1700 sampai 1970 di mana masyarakat industri. Nah, adanya peristiwa revolusi industri itu di mana manusia mengupayakan mekanisasi dari atau dalam semua aspek kehidupan manusia. Nah, di dalam era industri ini faktor yang menonjol itu adalah machine atau mesin, di mana mesin diperuntukkan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga jumlah produksi itu meningkat dan lebih efisiensi. Kemudian yang ketiga itu ada tahun 1972 atau masyarakat informasi nih. Nah, di era informasi ini itu udah muncul istilah masyarakat informasi atau informasi society. Adalah suatu masyarakat di mana produksi, distribusi, dan pengolahan informasi merupakan aktivitas utamanya. Nah, dengan adanya kehadiran internet nih, di mana peradaban ini sangat didukung oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan pengolahan data, dan pada era ini juga itu faktor yang menonjol adalah pikiran atau mind dan pengetahuan dari si manusianya atau si masyarakat itu sendiri gitu. Kemudian ada manajemen dan informasi. Manajemen informasi itu ada 3 nih alasannya nih ya. Yang pertama itu, si manajer itu bukan saja mengolah sumber daya fisik, tapi juga sumber daya konseptual. Nah, yang kedua itu ada manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna, sesuai dengan orang yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dan pada saat yang tepat. Yang ketiga itu ada aktivitas memperoleh informasi menggunakan informasi secara efektif dan membuangnya pada saat yang tepat juga disebut manajemen informasi. Nah, yang selanjutnya itu di bagian yang kanan, ini kayaknya sama ya sebelum. Di situ ada industrial versus information society nih, yang tadi ya. Nah, yang pertama itu ditinjau dari sumber dayanya. Nah, di mana masyarakat industri itu membuat tenaga dan bahan bakar nih. Dalam masyarakat informasi, sumber daya itu diolahnya adalah informasi dalam bentuk transmisi data dan komputer. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu ditinjau dari sumber daya yang dibutuhkan, di mana masyarakat industri ini membutuhkan modal dana, sedangkan dalam masyarakat informasi adalah yang dibutuhkan itu pengetahuannya. Nah, yang ketiga itu ditinjau dari keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan nih.
Masyarakat industri itu membutuhkan ahli mesin atau pekerja tanpa keterampilan tertentu atau skill tertentu ya. Sedangkan dalam masyarakat informasi, itu membutuhkan pekerja yang profesional dengan skill yang tinggi atau keterampilan yang tinggi. Nah, yang keempat itu, ditinjau dari teknologi yang digunakan, masyarakat industri menggunakan teknologi mesin, dengan sedangkan masyarakat informasi itu menggunakan teknologi kecerdasan atau yang lebih cerdas ya. Kemudian yang terakhir itu ditinjau dari prinsip perkembangan, masyarakat industri nih terutama menuju ke arah pertumbuhan ekonomi kan. Sedangkan masyarakat informasi itu menuju penerapan pengetahuan dalam segi teknologi. Nah, kita lanjut ke bab 2 di mana yang pertama itu definisi sistem, di mana sistem sendiri itu merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang paling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian yang kedua itu definisi informasi, di mana informasi sendiri itu merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang. Sedangkan definisi sistem informasi itu merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan transaksi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kemudian konsep dasar, yang pertama itu konsep dasar dari database sendiri. Nah, itu merupakan suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir, dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Kemudian, arti dari sistem database itu merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada komponen dasar dari sistem database nih. Di sini ternyata ada terdapat 4 komponen pokok dari sistem database. Yang pertama itu ada data, hardware, software, dan nanti ada user. Nah, yang pertama itu data. Nah, data itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu disimpan secara terintegrasi atau integrated. Terintegrated yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi berbeda, kemudian disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rapat atau redundant. Nah, ciri yang kedua itu data dapat dipakai secara bersama-sama atau share. Nah, share sendiri itu merupakan masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Yang kemudian itu, yang kedua itu ada hardware atau perangkat keras. Nah, terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengolahan sistem database itu berupa yang pertama ada peralatan untuk penyimpanan, misalnya ada disk, drum, dan tape. Yang kedua itu ada peralatan input dan output, yang ketiga ada peralatan komunikasi data dan lain-lain. Yang ketiga itu ada software atau perangkat lunak ya. Nah, itu berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Dapat berupa yang pertama itu ada DBMS, Database Management System. Yang kedua itu ada program-program aplikasi dan prosedur-prosedurnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada user atau si pemakai. Nah, terbagi menjadi 3 klasifikasi nih si user itu. Yang pertama itu ada DBA atau Database Administrator, atau orang atau tim yang bertugas mengolah sistem database secara keseluruhan. Yang kedua itu ada programmer, atau orang atau tim membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dari bahasa pemrograman sendiri itu ya contohnya ada Python, ada Java, ada kemudian dan lain-lain. Nah, yang kemudian yang terakhir itu ada user. Nah, user sendiri itu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer tadi gitu. Jadi tuh si user itu pengguna atau pengguna query language dari bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer gitu.
Kemudian ada data pada database dan hubungannya. Jadi si data pada database itu ternyata memiliki hubungan-hubungan nih. Yang pertama itu ada data operasional. Nah, dari suatu organisasi itu berupa data yang disimpan di dalam database. Yang kedua itu ada data masukan atau input data. Nah, data dari luar sistem dimasukkan melalui peralatan input atau keyboard yang dapat merubah data operasional. Yang ketiga itu ada data keluaran atau output data, berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang mengakses data operasional. Kemudian nih, ada keuntungan dan kerugian pemakaian sistem database. Nah, yang pertama itu ada keuntungannya dulu. Itu yang pertama itu ada terkontrolnya kerangkapan data dan inkonsistensi. Yang kedua itu ada terpeliharanya keselarasan data. Lanjut, data dapat dipakai secara bersama-sama. Kemudian memudahkan penerapan standarisasi. Yang kelima yaitu ada memudahkan penerapan bahan-bahan pengamanan. Yang keenam itu ada terpeliharanya integritas data. Kemudian yang ketujuh itu terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dan setiap aplikasi. Dan yang terakhir itu ada program atau data sendiri itu independen. Nah, itu ada keuntungannya masuk ke kerugiannya. Nah, sistem database itu yang pertama sudah pasti itu mahal dalam implementasinya, pasti itu udah pasti. Kemudian itu rumit atau kompleks. Nah, yang ketiga itu penanganan proses recovery dan backup itu sulit, masih dibilang sulit. Kemudian yang terakhir itu ada kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Tuh, nah barusan itu ada keuntungan dan kerugiannya ya. Kemudian kita masuk nih ke DBMS, Database Management System. Definisi DBMS ini merupakan perantara untuk user dengan basis data untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS sendiri, atau bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diperoleh oleh DBMS sendiri. Nah, berikutnya ada fungsi DBMS ya. Yang pertama itu ada mendefinisikan data dan kaitannya, yang kedua ada mengubah data atau memanipulasi data, yang ketiga ada keamanan dan integritas data, yang keempat itu ada recovery atau perbaikan dan akurasi data, yang selanjutnya ada data dictionary, yang lanjutnya itu yang terakhir itu untuk performance kerja. Itu fungsi dari DBMS sendiri. Kemudian ini ada komponen ini. Komponen itu ada umumnya DBMS itu memiliki beberapa komponen fungsional atau modul ya. Nah, yang pertama itu ada file manager. Itu dimana komponen yang mengolah ruang di dalam disk atau juga struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan pada disk sendiri. Kemudian tuh yang kedua itu ada database manager. Itu ada komponen yang menyediakan interface antara data low level yang terdapat pada base data dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. Yang ketiga itu ada query processor. Nah, di sini ada komponen yang berfungsi itu menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager atau manager. Nah, selanjutnya itu DML precompiler. Itu komponen yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induk. Yang selanjutnya yang terakhir itu ada DDL compiler, yaitu komponen yang mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Nah, kita lanjut ke bab 4, yaitu ada pengelola sistem informasi. Nah, di urutan top chart pertama itu ada top management, yang kedua itu ada middle management, yang ketiga ada low management dan operator. Dimana top management itu sendiri itu memiliki arti perencanaan strategis atau kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu ada middle management, itu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Dan low management itu perencanaan dan pengawasan operator dan pengambilan keputusan. Dan operator sendiri itu yaitu adalah pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Kemudian ada human error nih, di mana yang pertama itu ada metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat. Yang kedua itu ada operator sistem tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Yang ketiga ada kehilangan data atau data tidak terolah.
Yang keempat ada pemeriksaan atau pencatatan. Yang kelima ada salah dalam menggunakan dokumen induk atau file induk. Yang keenam ada kesalahan dalam prosedur pengolahan. Dan yang terakhir itu ada kesalahan dilakukan dengan sengaja. Nah, barusan itu adalah faktor-faktor yang mengalami atau yang bisa terjadi human error. Kemudian ada pengolah informasi nih. Jadi di sini manajer mengolah sumber daya fisik juga sumber daya konseptual. Di mana yang pertama nih, si manajer itu memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, manajer itu juga memastikan orang yang layak dalam organisasi untuk menerima informasi tersebut dalam bentuk yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan. Nah, yang ketiga, manajer akhirnya juga membuang informasi yang tidak berguna lagi dan menggantikannya dengan informasi yang mutakhir dan akurat. Tuh, teman-teman. Kemudian, selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Itu ada 5 fungsi. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yakni itu membuat dan melakukan perencanaan mengenai tujuan dan target perusahaan atau organisasi beserta strategi yang digunakan dalam pencapaian tersebut menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian, yakni mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal guna mencapai target perusahaan. Yang ketiga itu ada commanding atau pengarahan, yakni memberi arahan pada anggota supaya mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang keempat, ada controlling atau pengendalian, yakni memberi arahan mengenai tugas masing-masing anggota sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kelima atau yang terakhir nih, yaitu ada coordinating atau pengkoordinasian, yakni menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan agar saling bersinergi satu sama lain supaya tidak menjadi kekacauan atau bentrok maupun kekosongan kegiatan. Nah, itu barusan menurut si Henry Fayol nya. Oke, lanjut ke peran keputusan. Nah, di sini peran keputusan itu ada 4. Yang pertama itu ada entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negotiator. Nah, entrepreneur sendiri itu manajer membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit seperti mengubah struktur organisasi contohnya. Kemudian si disturbance handler nih, manajer itu bereaksi pada kejadian-kejadian tidak terduga atau tak terduga seperti devaluasi dolar di negara asing yang menjadi tempat operasi perusahaannya. Yang ketiga itu ada research allocator, di mana manajer mengendalikan pengeluaran unitnya, menentukan unit bawahannya mana yang mendapatkan sumber daya. Kemudian ada negosiator nih, manajer itu menangani perselisihan baik di dalam unitnya maupun antar unit di lingkungannya. Lanjut kita ke bab 5, yang pertama itu ada definisi organisasi, yaitu merupakan sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya ada UKM, yang kedua itu ada Habibie Center, dan yang ketiga itu ada PT Telkomsel. Nah, barusan itu yang 3 contoh itu masuk organisasi ya, contoh organisasi. Kemudian ada manajemen versus organisasi nih, di mana organisasi itu statis dan sebagai wadah. Jadi organisasi itu artinya itu wadahnya gitu kan. Nah, lanjut nih. Sedangkan manajemen sendiri itu dinamis sebagai proses bagaimana mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen itu dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder. Nah, ini maksud stakeholder sendiri ini yaitu ada pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi, dan sebagai lainnya. Kemudian yang ketiga itu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada sifat sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Nah, CBIS sendiri itu selanjutnya disebut sistem informasi nih. SI saja adalah jenis sistem informasi yang menggunakan komputer. Nah, di sini ada contoh sistem informasi. Yang pertama itu ada nih, sistem reservasi pesawat terbang. Sekarang itu udah bisa kayak semacam check-in, pesan tiket udah melalui online ya.
Kemudian yang kedua itu ada sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga itu ada sistem biometrik, kemudian ada sistem POS atau point of sale, kemudian ada sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Selanjutnya ada sistem layanan akademis berbasis web, kemudian ada e-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Jadi semua itu berbasis internet dan berhubungan dengan internet. Oke. Kemudian di sini ada kemampuan sistem informasi nih. Yang pertama itu melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Yang ketiga ada menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Yang selanjutnya itu memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Selanjutnya ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang bekerja dalam kelompok dalam satu tempat atau pada beberapa lokasi. Kemudian ada menyajikan informasi dengan jelas yang menggunakan pikiran manusia. Selanjutnya ada mengotomasikan proses-proses bisnis yang semi otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. Selanjutnya ada mempercepat pengetikan dan penyuntingan. Selanjutnya ada melaksanakan hal-hal di atas jauh lebih murah daripada kalau dikerjakan secara manual. Lebih cepat ya intinya kalau menggunakan sistem informasi di era zaman sekarang ini timbang kita kerjakan secara manual. Kita masuk ke bab 6 yaitu SPK atau sistem pendukung keputusan, di mana bahasa Inggrisnya itu disebut dengan DSS atau Decision Support System. Itu merupakan bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tahapan sistem pendukung keputusan itu yang pertama ada definisi masalah, yang kedua ada pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan, yang ketiga ada pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan, dan yang terakhir ada menentukan alternatif solusi atau bisa dalam presentasi. Kemudian ini ada tujuan dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang kedua ada mendukung manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah, dan yang terakhir itu meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada peran-peran keputusan atau decision rules. Yang pertama itu ada entrepreneur, disturbance handler, research allocator, dan negotiator. Yang pertama itu entrepreneur atau wirausahawan, di mana seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Dan peran manajer di sini sendiri itu untuk memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru serta menerapkannya dalam organisasi. Jadi manajer itu harus merencanakan masa depan organisasinya dan membuat proyek-proyek perbaikan serta peningkatan kualitas dan produktivitas. Kemudian ada pemecah masalah atau disturbance handler. Nah, di mana setiap organisasi itu pasti menemukan masalah dan hambatan dalam operasionalnya. Ketika suatu permasalahan atau hambatan terjadi, si manajer harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, dan jika terjadi konflik di antara anggota timnya, manajer pun harus menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi itu tugas si manajer sebagai pemecah masalah atau penengah ya. Kemudian ada research allocator atau pembagi sumber daya. Nah, seorang manajer juga itu berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber daya yang dimaksud di sini itu dapat berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya. Kemudian itu ada negosiator atau negosiasi ya. Jadi seorang manajer sendiri itu juga seseorang negosiator. Jadi berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Kemudian di sini ada subsistem CBIS atau itu ya. Yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi atau biasa disebut atau disingkat SIA. Nah,
SIA ini itu merupakan sistem informasi yang melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan, yaitu sebagai pengelola data perusahaan sendiri. Nah, si tugas utamanya ini yang pertama itu ada pengumpulan data, yang kedua ada manipulasi data, yang ketiga ada penyimpanan data dan menyediakan dokumen. Itu adalah tugas utama SIA. Kemudian yang kedua itu ada sistem informasi manajemen atau biasa disebut SIM. Itu merupakan suatu sistem berbasis database komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan keputusan yang serupa. Para pemakai biasanya membentuk suatu entitas formal perusahaan atau subunit di bawahnya. Nah, di sini itu tugas utamanya SIM ya, atau sumber dayanya SIM. Jadi yang pertama itu semua informasi tersebut memiliki karakteristik yang sama untuk bidang area fungsional. Yang kedua itu ada SIM itu menggunakan data yang disediakan SIA dalam database. Jadi si SIA itu menyediakan database dan si SIM itu menggunakannya. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga itu ada SIM akan terbentuk secara utuh jika semua sistem informasi organisasi telah terbentuk dan terkoneksi satu sama lain. Kemudian ada sistem pendukung keputusan atau DSS, Decision Support System. Dalam upaya memecahkan masalah seseorang, problem solver itu akan banyak membuat keputusan. Nah, keputusan itu harus diambil untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan peluang. Nah, keputusan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan terprogram. Keputusan terbagi menjadi dua, yaitu keputusan terprogram bersifat berulang dan rutin. Yang kedua itu keputusan terprogram bersifat baru dan tidak terstruktur. Jadi tidak ada metode pasti untuk menanganinya karena belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, tujuan si SPK atau DSS sendiri itu yang pertama ada membantu manajer membuat keputusan untuk pemecahan masalah semi terstruktur. Yang kedua itu ada mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, atau yang terakhir itu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer pada efisiensinya. Yang keempat, ada otomasi perkantoran. Nah, dengan istilah kantor virtual nih, mencakup semua sistem elektronik formal dan informasi terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dan orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, tujuannya itu yang pertama ada menghindari biaya. Komputer tidak dapat menggantikan pegawai saat ini, tapi setidaknya menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani penambahan beban kerja. Yang kedua ada pemecahan masalah kelompok, memberikan kontribusi untuk komunikasi untuk manajer. Yang ketiga ada perlengkapan OA, tidak dapat menggantikan komunikasi interpersonal tradisional seperti tatap muka, percakapan telepon, tulisan memo, dan sejenisnya. Tapi OA itu bersifat melengkapi sehingga jika dikomunikasikan dengan media tradisional akan memberikan sinergi sendiri. Gitu. Kemudian ada sistem pakar atau expert system. Jadi itu merupakan sebuah sistem informasi yang memiliki inteligensia buatan atau artificial intelligence yang menyerupai inteligensia manusia. Nah, sistem pakar itu mirip dengan DSS yang bertujuan menyediakan dukungan pemecahan masalah tingkat tinggi untuk si pemakai. Nah, perbedaan ES dan DSS itu adalah kemampuan ES untuk menjelaskan alur penalarannya dalam mencapai suatu pemecahan tertentu nih. Sangat sering terjadi penjelasan cara pemecahan masalah ternyata lebih berharga dari pemecahan itu sendiri. Nah, karakteristik sistem pakar sendiri itu yang pertama, memiliki kemampuan belajar atau memahami masalah dari pengalaman. Yang kedua ada memberikan tanggapan yang cepat dan memuaskan terhadap situasi baru. Yang ketiga yaitu ada mampu menangani masalah yang kompleks atau semi terstruktur. Yang keempat ada memecahkan masalah dengan penalaran. Dan yang terakhir itu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Ini ada peran e-business dan dalam bisnis. Nah, fungsi dari e-business sendiri itu untuk mendukung bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan human resource management. Perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan konsumen secara rutin nih. Dengan demikian, si perusahaan dapat mengetahui keinginan, kebutuhan, dan tanggapan dari para konsumennya. Perusahaan dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dengan para supplier, yaitu dengan membangun suatu supply chain management. Dan e-business itu mendukung pelaksanaan transaksi jarak jauh sehingga dapat menambah pendapatan perusahaan karena transaksinya tidak lagi terbatas pada tempat tertentu.
Nah, perusahaan dapat mengadakan promosi kepada para pengguna internet secara dua arah. Yang selanjutnya itu ada e-bisnis. Itu sebenarnya itu merupakan bentuk bisnis yang berbasis elektronik seperti radio dan televisi. Namun karena e-bisnis banyak dikenal masyarakat ketika menggunakan media internet, maka pengertian e-bisnis itu bergeser menjadi bisnis yang berbasis internet. Oke, kita lanjut ke bab 7. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Jadi definisi SIM sendiri yaitu Oke, kita lanjut ke bab 7. Di sini ada sistem informasi manajemen, di mana dalam bahasa Inggrisnya itu ada Management Information System atau MIS. Kalau dalam Indonesianya ada SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen, sama aja. Ini itu merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendali internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM sendiri itu digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Nah, di sini ada proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas nih. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengendalian, yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Nah, di perencanaan sendiri itu formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan masyarakat itu penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu ada pengendalian tadi. Nah, pengendalian ini tuh perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, nah rencana tersebut itu harus diimplementasikan dan manajer serta kerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksana rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan disebut dengan kebutuhan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu proses pemilihan di antara berbagai alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan, di mana fungsi manajerial ini merupakan jalanan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih dan komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian sendiri. Kemudian kita lanjut ke bab 9. Itu ada jenis modal. Yang pertama ada modal fisik, di mana penggambaran itu artinya adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya ada market atau prototipe mobil baru. Nah, yang kedua ada model naratif, yang mana artinya itu menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Contohnya, di sini ada model komunikasi bisnis. Nah, yang ketiga itu ada model grafik, yaitu menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Contohnya itu ada DFD atau flowchart. Kemudian ada model matematika, yang artinya dimana segala formula atau persamaan matematika. Contohnya ada persamaan trigonometri, aljabar, dan semacamnya. Di sini ada model sistem konseptual. Nah, di mana yang pertama itu ada sistem lingkaran terbuka, merupakan suatu sistem tanpa lingkaran umpan balik atau mekanisme pengendalian. Nah, perusahaan itu mulai pada suatu jalan dan tidak pernah berganti arah. Jika perusahaan kehilangan kendali, tidak ada dilakukan untuk mengendalikan keseimbangan. Hasilnya adalah kehancuran sistem atau kebangkrutan perusahaan itu sendiri, gitu. Nah, kemudian ada sistem lingkaran tertutup. Itu merupakan suatu sistem yang memiliki lingkaran umpan balik dan mekanisme pengendalian, di mana sistem tersebut dapat mengendalikan outputnya dengan membuat penyesuaian dan penyesuaian pada inputnya, menggunakan model sistem umum dalam contohnya seperti pasar swalayan. Nah, di sini ada penggunaan model sistem umum. Yang pertama nih, ada pasar swalayan atau arus material. Ini ada barang-barang yang dijual, kemudian ada arus personil. Ini ada manajer toko, pegawai gudang, kasir. Kemudian sumber daya mesin, itu contohnya adalah lemari pendingin, kotak peraga, rak-rak, dan komputer. Kemudian arus uang, itu ada pemasukan terutama disediakan oleh pembeli dan pengeluaran kepada pemasok, pegawai, dan pemilik. Kemudian ada proses transformasi.
itu ada pembungkusan barang, mengatur barang di rak, kemudian ada elemen manajemen sistem konseptual, di mana ada manajer toko dan asisten. Selanjutnya ada pengolah informasi, di mana ada komputer dan pembaca barcode serta kasir. Di sini ada pendekatan sistem, yaitu di mana manajer terlibat dalam pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Dan contoh dari mekanisme pengendalian itu adalah manajemen perusahaan itu sendiri yang menggunakan dimensi informasi. Yang pertama ada relevansi, yaitu informasi yang harus berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi. Kemudian ada akurasi, jadi semakin tinggi persentase ketelitian, itu juga nilai yang akan didapat semakin baik. Kemudian ada kelengkapan, informasi yang menyajikan gambaran secara lengkap dari suatu masalah yang sangat dibutuhkan. Nah, kita lanjut ke bab 10, yaitu komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi. Yang pertama itu ada komponen input, di mana hal-hal yang masuk dalam komponen input itu merupakan kumpulan-kumpulan data. Dalam komponen ini harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Data yang akan dimasukkan bisa berupa dokumen-dokumen dasar dan lain-lainnya. Kemudian ada komponen model. Ini selanjutnya itu sistem informasi juga membutuhkan komponen model nih. Jadi komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang berfungsi memanipulasi dan mengolah data input atau data yang tersimpan. Nah, setelah melalui komponen ini, diharapkan data yang diolah akan menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan. Dan yang ketiga itu yang terakhir, itu ada komponen output. Yang selanjutnya komponen output. Ini setelah melalui komponen model, data atau informasi, keluar melalui komponen output. Dalam komponen output, informasi yang keluar sudah selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua pemakai sistem itu bisa menggunakan data yang berkualitas tersebut. Yang keempat ada komponen teknologi nih. Jadi di mana teknologi menjadi semacam toolbox dalam sebuah sistem informasi, dan teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan sekaligus mengakses data, serta menghasilkan keluaran hingga membantu pengendalian dari seluruh sistem. Dan teknologi yang canggih adalah model utama sebuah sistem. Yang kelima ada komponen hardware atau perangkat kerasnya. Itu berfungsi untuk alat penyimpanan informasi. Hardware itu merupakan tempat menampung database ya untuk memperlancar kerja sistem informasi. Nah, yang keenam itu ada komponen software atau perangkat lunak, di mana merupakan tempat yang berfungsi untuk mengolah, menghitung, sekaligus memanipulasi data. Software sendiri itu mengambil data dari hardware untuk menciptakan sebuah informasi yang berkualitas. Yang ketujuh itu ada berkomponen base data. Seperti namanya nih, base data itu merupakan data-data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras atau hardware. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya. Gitu. Jadi disimpan di hardware dan diolah itu di software untuk memanipulasi data tersebut, gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada komponen kontrol. Komponen kontrol ini yang harus ada dalam sistem informasi ya. Nah, dalam sebuah sistem ada banyak faktor nih yang berisiko untuk merusak sistem informasi. Nah, faktor-faktor seperti bencana alam, temperatur, debu, hingga kegagalan dalam sistem berpotensi merusak sistem informasi sendiri. Untuk itu, kamu tetap membutuhkan pengendalian untuk menghindari risiko kerusakan sistem. Komponen kontrol inilah yang punya tugas tersebut. Gitu. Namun di sini ada definisi arsitektur informasi. Nah, di sini yang pertama itu ada suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Menurut Turban, Nicolaian, dan Wittert tahun 1999. Kemudian yang kedua itu bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Di situ menurut Loudon tahun 1998. Kemudian yang ketiga itu desain sistem komputer secara keseluruhan termasuk sistem jaringan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik menurut GWAS tahun 1999. Nah, barusan itu definisi arsitektur informasi menurut para pakar atau para ilmuwan ya.
Selanjutnya ada bentuk arsitektur informasi. Nah, di sini yang pertama ada arsitektur tersentralisasi, di mana arsitektur tersentralisasi itu sudah terpusat ya, sudah dikenal semenjak tahun 1960-an dengan mainframe sebagai aktor utamanya. Nah, di sini mainframe sendiri itu merupakan komputer yang berukuran relatif besar yang ditunjukkan untuk menangan data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Yang kedua ada arsitektur desentralisasi. Itu merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi itu atau biasa disebut sebagai komputasi tersebar sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar padu berbagai lokasi dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Dengan kata lain, sistem pemrosesan data distribusi membagi sistem pemrosesan dan terpusat ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil yang pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data yang terpusat. Kemudian ada arsitektur klien atau server, yaitu ada konektivitas antara berbagai macam komputer sangatlah tinggi. Beragam komputer dari vendor yang bermacam-macam bisa saling berinteraksi. Istilah interoperabilitas sering dipakai untuk menyatakan keadaan ini. Perkembangan ini akhirnya juga disusul oleh kemudahan perangkat lunak untuk saling berinteraksi. Klien mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri ketika sebuah klien meminta suatu data ke server. Server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan. Setelah data diterima, klien segera melakukan pemrosesan. Tuh. Kemudian kita masuk ke bab 11, yaitu sistem pendukung keputusan, di mana artinya sendiri memiliki bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem manajemen pengetahuan berbasis pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, itu pengertian dari SPK atau sistem pendukung keputusan. Nah, jenis-jenis sistem pendukung keputusan yang pertama itu ada keputusan terstruktur, di mana merupakan keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contoh nih, keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Contohnya untuk keputusan terstruktur ya. Lalu kita lanjut ke keputusan semi terstruktur. Merupakan keputusan yang mempunyai sifat yakni sebagai keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan fokus, spesifik, interaktif, internal, real-time, dan terjadwal. Contohnya, pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, dan pengendalian ketersediaan, merencanakan pemasaran dan pengembangan anggaran departemen. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada keputusan tidak terstruktur, di mana keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi terulang-ulang atau tidak selalu terjadi, di mana keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan umum, luas, internal, dan eksternal. Contohnya nih, pengembangan teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, dan perekrutan eksekutif. Jadi udah tingkat atas ya. Jadi di sini ada konsep decision support system. Nah, di sini definisinya itu merupakan suatu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambilan keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah unstruktur. Itu menurut Scott Morton tahun 1971. DSS itu menggabungkan sumber daya intelektual manusia dengan kemampuan komputer untuk peningkatan kualitas keputusan. Kemudian DSS ini merupakan sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambil keputusan manajemen untuk menyelesaikan masalah semi struktur.
Itu menurut Ken dan Scott Morton tahun 1978. Kita masuk ke bab 12 atau pertemuan 12, yaitu tentang pengembangan sistem informasi metode SDLC. Nah, SDLC itu yaitu System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem, atau System Life Cycle atau siklus hidup sistem. Nah, dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Nah, SDLC ini merupakan proses yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sistem informasi, termasuk persyaratan validasi, kepemilikan atau stakeholder, pelatihan, dan pengguna. Nah, di sini ada tahap SLDC. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan, di mana pada tahapan ini dilakukan perencanaan dan pendefinisian proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan, mulai dari nol atau prototype. Misalnya adalah menentukan siapa saja yang akan menjadi user dari sistem informasi ini, bagaimana alur proses sistem ini mulai dari input database hingga mencetak slip gajinya, menentukan rumusan penghitungan gaji berdasarkan kilometer dan sebagainya. Kemudian, ada tahap analisis, di mana fase analisa adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu pengguna sistem. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru. Kemudian kita masuk ke tahap perencanaan. Nah, perancangan sistem secara umum itu merupakan memberikan gambaran umum kepada pemakai sistem tentang sistem teknologi informasi yang baru. Perancangan sistem ini secara umum lebih diarahkan kepada pemakai sistem untuk menyetujuinya ke perencanaan sistem selanjutnya. Yang dirancang di tahap perencanaan sistem secara umum itu merupakan menggambarkan bentuk dari sistem teknologi informasinya secara logika atau secara konsep dan mengidentifikasikan komponen-komponen dari sistem teknologi informasi. Perancangan sistem rinci dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk secara fisik dari komponen-komponen sistem teknologi informasi yang akan dibangun oleh pemrograman dan ahli teknik lainnya. Kemudian ada tahap implementasi, di mana tahap ini merupakan tahap meletakkan sistem supaya sistem dioperasikan. Implementasi sistem juga merupakan proses pengganti atau meninggalkan sistem yang lama dengan mengganti sistem yang baru. Nah, yang selanjutnya ada tahap pemeliharaan. Ini tahap pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan metode SDLC. Yang pertama itu ada kelebihan, di mana menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. Yang kedua akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Nah, selanjutnya ada kekurangan nih. Yang pertama itu ada hasil dari SDLC tergantung pada hasil analisis, sehingga jika terdapat kesalahan di tahap analisis akan terbawa terus ke hasil sistem yang kurang memuaskan. Yang kedua itu dibutuhkan biaya yang lebih besar jika dibandingkan metode yang lainnya. Yang ketiga, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya, karena sebuah sistem harus dikembangkan sampai selesai terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke bab 13, yaitu ada sistem informasi eksekutif atau biasa disebut EIS. Nah, salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari sistem pendukung keputusan atau SPK. Nah, EIS ini menekankan kepada tampilan gambar dan interface yang mudah digunakan oleh pengguna.
Si ACE itu menawarkan laporan yang kuat dan kemampuan menelusuri. Secara umum, ACE itu merupakan perusahaan lebar SPK atau sistem pendukung keputusan yang membantu para eksekutif menganalisis, membandingkan, dan menyoroti variabel penting sehingga mereka dapat memonitor kinerja dan mengidentifikasi kesempatan dan masalah. ACE dan teknologi gudang data berkumpul di pasar. Nah, ACE itu membantu eksekutif menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pengguna dan mempromosikan informasi berbasis wawasan dan pemahaman. Tidak seperti presentasi sistem informasi manajemen tradisional, ACE dapat membedakan antara data penting dan data yang jarang digunakan, dan melacak berbagai kunci penting kegiatan untuk para eksekutif, baik yang sangat membantu dalam mengevaluasi jika perusahaan adalah pertemuan tujuan perusahaan. Setelah menyadari keuntungannya, orang telah menerapkan ACE di banyak wilayah, terutama manufaktur, pemasaran, dan daerah keuangan. Di sini ada keuntungan dan kerugian dari ACE. Yang pertama itu ada keuntungannya nih. Yang pertama itu ada penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, ada informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Yang keempat, ACE menyediakan pengiriman tepat waktu informasi, manajemen dapat membuat keputusan segera. Yang kelima, ada meningkatkan informasi pelacakan, dan yang terakhir itu menawarkan efisiensi untuk mengambil keputusan. Nah, berikut ada kerugian dari ACE, yaitu tergantung sistem. Yang pertama, yang kedua itu fungsi terbatas dengan desain. Yang ketiga itu ada informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer. Yang keempat itu ada sulit untuk mengukur manfaat. Yang kelima ada biaya operasional sangat tinggi. Yang keenam itu sistem dapat menjadi lambat, besar, dan sulit untuk dikelola. Yang ketujuh itu perlu proses internal yang baik untuk pengelolaan data. Yang terakhir itu kurang dapat diandalkan dan pengamanan data yang kurang. Di sini ada karakteristik teknologi yang dibutuhkan ACE. Yang pertama itu ada executive friendly, sesuai dengan keahlian mengoperasikan komputer yang dimiliki oleh kalangan eksekutif, mudah digunakan dan mudah dipelajari. Yang kedua itu memungkinkan pengguna untuk mengunduh prosedur atau kembali ke tampilan layar yang diakses sebelumnya. Yang ketiga memiliki online help. Yang keempat sesuai dengan kebutuhan eksekutif dalam hal kecepatan. Yang kelima itu ada graphic oriented dan dapat menampilkan tampilan grafis yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan si eksekutif itu sendiri. Kemudian di sini ada karakteristik data yang dibutuhkan ACE atau CON. Yang pertama itu ada eksekutif lebih tertarik untuk melihat tren jangka panjang, misalnya 5 tahun ke depan. Kemudian informasi menjadi lebih bermakna jika dapat dibandingkan dengan informasi lain yang sejenis. Artinya itu ACE harus dapat mengakses data internal yang dapat dibandingkan dengan data perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disampaikan secara eksekutif harus dalam bentuk yang ditentukan oleh faktor penentu kesuksesan atau critical success factor yang didefinisikan oleh eksekutif itu sendiri atau perusahaan itu sendiri ya. Kemudian nih ada beberapa karakter teknologi atau S yang dibutuhkan gitu kan. Nah, yang pertama itu karakter teknologi yang dibutuhkan oleh ACE sendiri itu yang tadi itu executive friendly, sesuai dengan keahlian, memiliki penggunaan untuk mengunduh, memiliki online help sesuai dengan kebutuhan, langsung ada graphic oriented. Nah, itu yang tadi yang teknologi dibutuhkan oleh ACE. Nah, selanjutnya ada karakteristik data yang dibutuhkan oleh ACE. Yang pertama itu ada highly summarized data. Pada umumnya, eksekutif lebih mencari rangkuman data dibandingkan rincian data untuk membuat keputusan agar lebih mudah ya, yang pastinya dan utamanya. Yang kedua itu ada drill down, menyediakan mekanisme yang memungkinkan eksekutif untuk melakukan drill down atau melihat rincian data yang menyusun rangkuman data. Yang ketiga ada integrasi data dari basis data yang berbeda-beda. Terkadang eksekutif memerlukan data dari basis online seperti jumlah, ukuran, budget. Kemudian kita masuk ke bab 14, yaitu tujuan sistem informasi produksi. Yang pertama itu digunakan dalam merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang ketat, serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Yang ketiga, mengurangi biaya dari penggunaan berbagai inventarisasi dengan mendapatkan kontrol material yang baik. Yang terakhir, digunakan sebagai alat persaingan secara kompetitif antara organisasi bisnis. Jadi data input. Data input itu ada data internal, yang
merupakan data sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna, meliputi sumber daya manusia atau SDM, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Kedua, ada data eksternal perusahaan, merupakan data yang berasal dari luar perusahaan atau environment yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan cost dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Contoh data eksternal itu adalah data pemasok supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Kemudian ada subsistem input, sistem informasi akuntansi, sistem intelijen manufaktur, dan sistem industrial engineering atau IE. Sistem informasi akuntansi, yang pertama itu ada mengumpulkan data intern yang menjelaskan operasi manufaktur, dan data lingkungan yang menjelaskan transaksi perusahaan dengan pemasok. Yang kedua itu sebagai contoh, pegawai produksi memasukkan data ke dalam terminal dengan menggunakan kombinasi media yang dapat dibaca mesin dan keyboard. Yang kedua itu ada sistem intelijen manufaktur, di mana subsistem intelijen manufaktur ini berfungsi agar manajemen manufaktur tetap mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber-sumber pekerja material dan mesin. Yang ketiga, sistem industrial engineering atau IE, di mana industrial engineering itu merupakan analisis sistem yang terlatih khusus yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran perbaikan. Industrial engineering ini terdiri dari proyek-proyek pengumpulan data khusus dari dalam perusahaan menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Kita masuk ke bab 15, di mana ada sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Nah, definisi dalam arti luas itu sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Nah, di sini saya sajikan ada model sistem informasi pemasaran. Di sini ada diagramnya ya. Nah, yang pertama itu ada komponen sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran itu mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Perbedaan komponen-komponen ini antar sistem-sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Misalnya untuk sistem informasi pemasaran ini, maka komponen inputnya adalah input tentang data pemasaran dan outputnya adalah laporan-laporan berisi informasi pemasaran. Yang kedua ada komponen input pemasaran, di mana sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua, subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Yang ketiga, ada komponen model pemasaran, di mana model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output, dan model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan untuk persetujuan kredit. Kemudian ada komponen basis data pemasaran. Nah, data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lainnya ya. Kemudian ada komponen output pemasaran. Jadi yang pertama itu ada tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Yang kedua ada subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Yang ketiga ada subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Yang selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Selanjutnya ada subsistem penelitian pemasaran atau riset pemasaran.
Kemudian ada subsistem penelitian pemasaran, merupakan sistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan. Kemudian subsistem intelijen pemasaran, tiap area fungsional bertanggung jawab untuk menghubungkan perusahaan dengan elemen-elemen tertentu di lingkungan pemasaran. Nah, di sini ada evolusi konsep sistem informasi pemasaran. Pada tahun 1966, Profesor Philip Kotler dari Northwestern University menggunakan istilah pusat syaraf pemasaran atau Marketing Nerve Center. Ia mengidentifikasi 3 jenis informasi pemasaran. Yang pertama itu ada intelijen pemasaran atau marketing intelligence, informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, itu ada informasi pemasaran intern atau internal marketing information, informasi yang dikumpulkan dalam perusahaan itu sendiri. Oke, mungkin itu saja materi atau rangkuman yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan kekurangan dalam menampilkan presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.